Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Agung Iswawirawan. Dan pada video kali ini saya akan membahas atau menyampaikan sedikit banyaknya tentang pemahaman Islam lil alamin. Berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 107, Islam lahir dari ajaran tentang Allah, alam semesta, dan manusia. Islam sebagai agama tidak hanya mempunyai doktrin peribadatan semata, akan tetapi lebih dari itu. Islam merupakan way of life yang mampu menciptakan nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 dinyatakan bahwa Islam adalah agama membawa rahmat bagi semesta alam. Dengan kata lain, kapanpun dan dimanapun Islam berada, harusnya memberikan garansi bagi keselamatan dan kedamaian umat manusia di sekelilingnya. Makna yang terkandung dalam surah Al-Anbiya ayat 107 adalah bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi semua makhluk, terutama umat manusia. Rahmat dalam hal ini diartikan ulama sebagai persaudaraan, sehingga pada ayat tersebut Nabi Muhammad SAW disebutkan membawa amanat persaudaraan sesama manusia dalam kehidupan mereka. Surah ini menjadi penegasan perbedaan Nabi Muhammad SAW dengan rasul-rasul lainnya, sebab Nabi Muhammad SAW diutus bagi seluruh umat manusia, bahkan disebutkan bagi alam semesta. Sedangkan rasul-rasul sebelumnya hanya diutus untuk kaum tertentu saja, dengan kitab yang juga khusus untuk kaum tersebut saja. Adapun Nabi Muhammad SAW yang adalah rahmat bagi semesta alam dianugerahkan di kitab Al-Quran yang fungsinya sebagai penyempurna dan penggenap kitab sebelumnya, yang dijadikan pedoman dan petunjuk hidup yang lurus bagi semua umat di dunia. Tim tafsir UII dalam Al-Quran dan tafsirannya mengungkapkan bahwa orang-orang yang beriman dan mengikuti petunjuk agama itu akan memperoleh rahmat dari Allah berupa rizki dan karunia di dunia dan akhirat kelak nanti. Akan memperoleh rahmat berupa surga yang disediakan oleh Allah bagi mereka. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman akan memperoleh rahmat pula dengan cara yang tidak langsung. Mereka mengikuti sebagian ajaran-ajaran agama itu, sehingga mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia. Tengku Muhammad Asbi As-Siddiq dalam tafsir Al-Quranul Majid An-Nur menafsirkan, "Kami tidak mengutus kamu, hai Muhammad, untuk membawa agama yang sempurna, melainkan rahmat bagi segenap manusia dan sebagai petunjuk bagi mereka dalam semua jenis urusan di dunia dan di akhirat." Lebih lanjut, Hasbi As-Siddiq mengungkapkan bahwa umat Muhammad SAW yang mengikutinya akan memperoleh rahmat dari agama ini secara langsung. Sedangkan umat-umat lain yang tidak mengikutinya juga bisa memperoleh rahmat agama ini, walaupun dengan cara tidak langsung. Nabi Muhammad SAW yang pertama-tama menanamkan benih-benih demokrasi di dunia. Beliaulah yang mengawali pemberian pertolongan kepada orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang teraniaya, mengakui hak orang fakir, dan menyelamatkan pengikutnya dengan pengikut orang lain. Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menafsirkan risalah Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh manusia, dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, baik yang beriman kepadanya maupun yang tidak beriman kepadanya, secara bersama-sama,
Sesungguhnya naungan rahmat itu akan terus dibentangkan bagi orang yang mau berlindung di bawah naungannya. Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan risalah yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini selain membawa rahmat untuk kaumnya, mengeluarkan mereka dari lingkungan sempit hidup berkabilah menjadi suatu bangsa yang besar yang berperadaban. Dia pun menjadi rahmat bagi seluruh isi alam. M. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya menyatakan bahwa Al-Anbiya ayat 107 itu sangat singkat, tetapi ia mengandung makna yang sangat luas. Hanya dengan 5 kata yang terdiri dari 25 huruf, termasuk huruf penghubung yang terletak pada awalnya ayat ini, menyebut 4 hal pokok, yaitu 1. Rasulullah atau utusan Allah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. 2. Yang mengutus beliau, hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Yang diutus kepada mereka ini adalah Al-Alamin. 4. Risalah yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat, sifat yang sangat besar sebagaimana dipahami bentuk nakrirah dari kata tersebut, ditambah lagi dengan menggambarkan ketercukupan sasaran dalam semua waktu dan tempat. Rasulullah SAW adalah rahmat, bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi sosok dan kepribadian beliaulah adalah rahmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Ayat ini mengatakan bahwa kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dari beberapa uraian pendapat ahli tafsir yang saya sebutkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia, baik yang beriman kepadanya maupun yang tidak beriman, dan bahwasannya Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Poin yang kedua yang akan saya sampaikan di sini adalah hasil dari integrasi nilai keislaman pada bidang ilmu yang ditekuni berupa pemikiran. Pemikiran yang saya kutip dalam video ini adalah hasil pemikiran Amin Abdullah. Hal pertama yang dikritisi Amin Abdullah adalah gagasan pembaruan dari para modernis muslim dari berbagai belahan di dunia. Menurut penilaiannya, klaim para pemikir modernis seperti Abduh, Iqbal, Harun Nasution, dan Sultan Takdir tentang keterbelakangan umat Islam dan mengusulkan rasionalisasi dan meniru Barat sebagai solusi untuk menyamai dunia Barat tidak seluruhnya menguntungkan Islam. Gagasan tersebut ternyata selain tidak menyelesaikan persoalan, justru yang terjadi adalah menguatnya pandangan atas superioritas bangsa Barat dan inferioritas bangsa Timur, khususnya umat Islam. Lebih jauh, pandangan tersebut telah membentuk sikap menyesali dunianya dan agamanya. Jadi, cita-cita untuk menyaingi dunia Barat malah berefek menguatkan Barat. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.